Innama lahastul asal wa taraktu dzaraf. Yang saya jilat itu adalah madunya, saya tinggalkan wadahnya. Yang saya ambil dari gurunya itu adalah cara membaca Al-Qur'annya, qiraah sab'ah versi 7 imam, tapi saya tidak mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Suatu ketika itu ada orangnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Orangnya itu bukan ahli sunnah wal jamaah, akan tapi orangnya itu adalah Syiah. Syiah berarti berbeda secara ideologi, berbeda dengan kita kalau Syiah itu. Meskipun kita juga harus hidup berani atau harus bisa merawat berbeda itu bersama dalam harmoni, bersama dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini beda ideologi. Nah, ini ada orang Syiah itu suatu kali berguru kepada orang Sunni. Dia itu belajar baca Al-Qur'an qiraah sab'ah kepada ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya dinyinyiri sama temannya, ma ahsanaka laula aiba fika anna syekhaka sunniyun. Kamu itu sebenarnya pribadi yang sangat baik sekali. Jenengan itu, Anda itu adalah pribadi yang sangat ideal, panutan dan semisalnya. Pokoknya yang positif-positif lah, mendapatkan apresiasi yang positif. Kurangnya cuma satu, gurunya kok ahli sunnah wal jamaah. Anda itu sama seperti saya. Ini dialog gambaran saja ya. Sebenarnya Anda itu Syi'i seperti saya, tapi kok sayangnya guru Anda itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya kemudian dijawab, atau kemudian cerita itu berlanjut. Faqala ma yaduruni, dijawab, enggak masalah, saya dengan siapapun saya bisa berguru. Enggak masalah, saya orang Syi'i berguru kepada Sunni tidak masalah. Innama lahastul asal wa taraktu dzaraf. Innama lahastul asal wa taraktu dzaraf. Innama lahastul asal wa taraktu dzaraf. Yang saya jilat itu adalah madunya, saya tinggalkan wadahnya. Yang saya ambil dari gurunya itu adalah cara membaca Al-Qur'annya, qiraah sab'ah versi 7 imam, tapi saya tidak mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Jamaah kan gitu kalau itu ustadz yang di TV itu. Nah, ini betul. Nah, ini bagaimana? Fawasola kalamuhu ila syekh. Kemudian jawabannya orang yang Syi'i ini sampai kepada gurunya yang ngajari Quran, sampai 7 qiraah saja. Kita itu kan qiraahnya baca Quran kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kan hanya satu bacaan. Padahal Quran kan bisa dibaca dengan 7 bacaan, bisa 10 bacaan. Lah, orang ini yang ini belajar kepada kiai ahli sunnah wal jamaah sampai 7 bacaan qiraah Al-Quran selesai, hatam. Tapi ya begitu itu tetap Syi'i. Nggak apa-apa ya kan, hidayah itu atau pilihan itu kan tidak bisa dipaksakan. Fawasola kalamuhu ila syekh. Kemudian ucapannya itu sampai kepada gurunya yang Sunni. Lah, gurunya hanya mengambil tindakan ini santriku ini yang Syi'i ini nggak enak ini omongannya. Tadi apa? Ma yadurruni, tidak apa-apa guruku siapapun tidak apa-apa. Innama lahastul asal wa taraktu dzaraf. Saya hanya menjilat ilmunya, mengambil madunya, dan setidak saya tinggalkan wadahnya. Nah, kemudian berlanjut, fanada ashabahul qurra faqara'u yasin alaihi. Akhirnya kiai yang Sunni itu santri-santrinya dipanggil semua untuk datang ke rumahnya, membaca tirakatan maca surat Yasin. Tujuannya ditujukan kepada muridnya yang hanya mau madunya, tidak mau wadahnya itu. Wadahnya dibuang. Nah, ini. Falamma atamuha sulibatil qiraah min qalbi Syi'i.
Nah, ketika sudah hatamannya selesai, tirakatannya selesai, ilmu kiroah yang sudah dihafal, dipahami oleh murid yang itu hilang. Kayak Imam siapa itu? Ibnu Malik, kemudian membuat syair alfiyah, kemudian ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Seketika itu hilang, kan kayak begitu. Nah, ini sama. Tapi kalau yang Ibnu Malik itu karena faktor pribadinya, artinya tidak ada urusannya dengan orang lain yang menirakatinya. Nah, kalau ini ada yang nirakati, yes, pokoknya pas bagaimana, tapi ini sudah nggak jelas ini murid yang satu itu. Lah, oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya ditakdirkan ilmu Qur'annya itu hilang, nggak bisa baca Qur'an. Nah, setelah begitu faraja ila syekh. Kualat saya ini sama guru saya ini kualat ini kemarin bilang kayak gitu. Yang penting madunya. Nah, yang penting madunya, wadahnya saya tidak mau. Nah, ini akhirnya pulang lagi, sowan lagi ke syekh, ke kiainya. Wataba an bid'atihi. Bahkan setelah sowan itu tidak hanya dia minta maaf, tapi mengikrarkan diri secara mengikrarkan diri secara sukarela, meninggalkan syiahnya, teologinya ideologinya yang awal, kemudian bertobat menjadi ahli sunnah wal jamaah. Wa afadallahu alaihi min rahmatihi, kemudian Allah memberikan rahmatnya yang sangat banyak kepada orang tersebut. Ini bukan berarti kita melakukan ujaran kebencian, itu bukan. Sunni Syiah itu sudah berbeda sejak dulu hingga sekarang. Bagaimana dalam konteks Indonesia umpamanya, tidak hanya Sunni, berbagai macam-macam itu bisa hidup di Indonesia secara aman dan damai. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan siapa-siapa yang buat, tapi itu adalah leluhur kita, datuk-datuk kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah membuatkan prinsip atau filosofi berbangsa dan bernegara dengan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bukan berarti. Cuma yang diambil dari kisah ini adalah apa? Al-Yasin 5 quri'alah. Dalam pengalaman spiritual yang tercatat dalam kitab-kitabnya ulama, memang Yasin itu terbukti secara empirik, secara nyata bisa digunakan apa saja sesuai dengan tujuan-tujuan yang dibenarkan secara syariat, untuk kemudian diriyadhoi dengan ditirakati dengan membaca surat Yasin. Teman-teman netizen boleh percaya, boleh tidak, asal pesan saya adalah jangan coba-coba. Kalau tidak percaya nggak perlu mencoba-coba. Tapi kalau memang mantap betul, Bismillahirrahmanirrahim, ana inda dzanni 'abdi bi, bahwa Allah itu ada di prasangka hambanya. Falyadzunna masya'a, maka hendaklah seorang hamba itu silahkan mau menduga, mempunyai dugaan baik atau buruk kepadaku. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tergantung keyakinan kita, tergantung kemantapan kita kalau hal-hal yang seperti ini. Nah, itu Yasin 5 quri'alah. Kemudian ada lagi cerita berkaitan dengan surat Yasin ini. Pernah dikatakan kepada orang yang agak nakal lah kalau ini. Kepada Ratna, annaha tamna'u sariqatal mata. Bahwa surat Yasin itu dapat mencegah pencurian barang. Dikatakan Yasin itu loh faedahnya bisa mencegah, kalau dibaca atau dan semisalnya dibuat tirakat, bisa membuat tempat kita, rumah kita, toko kita dan yang selain sebagainya aman. Ucapan semacam ini disampaikan kepada orang yang agak nakal. Akhirnya dijawab kan, dintai, waqad suriqal mushaf. Kok surat Yasin toh? Surat Yasin kan hanya 3 lembar. Wong Quran saja dicuri. Kan gitu kan? Mas Yasin kan cuma 3 lembar. Quran saja dicuri. Enggak percaya ini, orang enggak percaya.
Kalau kita guyonnya sekarang berarti begini. Saya sampaikan dalam ngaji live streaming itu saya sampaikan bahwa surat Yasin itu diantara faedahnya bisa untuk menjaga keamanan. Nah, ini ada orang netizen yang komentar, kok surat Yasin tuh? Quran yang jumlahnya sekian ribu eksemplar itu dikorupsi. Kan nggak ada apa itu namanya? Nggak ada khasiatnya. Itu ada, mungkin nanti ada yang bilang begitu. Lah, akhirnya di sini ada ulama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jawabannya begini. Wajaba bi annahum qad yakunu li syai' mufradan ma laisa lahu majmu'an ma'a ghairihi kama yujhadu fi ba'dil adwiyah. Jadi begini. Ada dalam kehidupan ini ada sesuatu yang ketika dia sendirian itu justru ampuh. Tapi ketika digabung dengan yang lain justru dia tidak ampuh. Contohnya apa? Obat. Obatnya ada ramuan macam-macam. Ada yang ini kemudian ada obat yang sifatnya satu ramuan. Umpamanya begini, kita flu atau sakit perut, maka obatnya adalah Promax umpamanya. Ini bukan nyebut merek ya. Umpamanya. Ini bukan nyebut merek bukan maksudnya promosi obat sakit perut. Akhirnya obat sakit perut ini kita sakit mak, kemudian kita tambah obat-obatan yang lain, kita kasih balsem, kita kasih macam-macam dan akhirnya diminum kan? Itu kira-kira menyembuhkan apa tidak? Menyembuhkan apa tidak? Ini artinya apa? Narasi rasionalnya para ulama ini menjawab bahwa ada hal-hal yang di dunia ini kalau jomblo dia sakti, tapi kalau dia punya pasangan malah tidak sakti. Pilih jomblo apa punya pasangan, kan tinggal begitu. Nah, kalau punya pasangan tidak sakti, kalau jomblo apalagi iya itu kan. Nah, ya selamat berbahagialah teman-teman yang jomblo. Anda kemungkinan itu punya punya kesaktian. Karena sakti kalau sampai kok ketemu jodoh, nah itu nanti saktinya hilang. Bisa. Iya ya. Bener kan begitu nggih? Iya kan begitu. Ala taro eling-eling taro weruh sapa sira anna ayatal hifzi temen setune pira-pira ayat yang kegunaannya untuk menjaga ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an itu juribat dan jajal sudah dipraktekkan apa khosiyatuha kekhususannya kesaktiannya ayatul hifzi itu. Idza kanat ing dalam nalikane apa khosatiha ana iku mufradatan sendirian, tidak dicampur dengan ayat-ayat lain. Kan kiai-kiai atau Kanjeng Nabi itu sering menunjukkan ya, ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, ayat ini untuk ini, tidak dicampur dengan umpamanya Al-Baqarah semuanya kan begitu, tidak dicampur, khusus. Nah, ma idza kanat fil mushaf nama idza kanat fil mushaf, bukan ayat-ayat lain yang ada di mushaf. Ada penjelasan yang lain yang juga disampaikan oleh ulama. Yang disampaikan oleh ulama begini, walaisa man ajalla sahsan wa akramahu ala infiradihi kaman akramahu ma qurunaihi. Walaisa lan ora ana dan tidak ada dan ada pula walaisa lan ora ana sapa man wong iku ajalang ngegungake sapa man sakson ing wong suwiji wa akramahu lan ngluhur memuliakan sapa man ing sakson alan firadhi ing atase sendiriane sakson ora ana iku kaman akramahu kaman kaya wong akramahu kamuliaake sapa man ing sakson ma quranaihim sartane kanca-kancane sakson. Ada kalanya orang itu memuliakan seseorang ketika dia sendirian. Ketika bersama yang lain tidak begitu dimuliakan. Atau maksudnya bagaimana nih? Walaisa lan ora ana sapa man wong ajala. Walaisa lan ora ana sapa man wong ajala kang ngegungake sapa man sahson ing wong suwiji. Wa akramahu lan mulyakake sapa man ing sahson alan firadhi ing atase sendiriane sahson iku kaman kaya dene wong akramahu kang mulyakake sapa man ing sakson ma qurunaihi sartane kanca-kancane sakson. Ini begini. Narasinya begini.
orang itu orang yang menghormati, memuliakan orang lain secara khusus sendirian dia itu tidak sama posisinya, levelnya dengan orang yang memuliakan orang tersebut bersama teman-temannya. Kalau sendirian kan artinya khusus. Kita punya teman, punya guru, punya orang yang kita hormati, monggo guru, mari guru silahkan datang ke rumah saya, khusus dihadirkan. Ini kan istimewa. Istimewa apa enggak? Kan istimewa. Nah, berbeda ketika guru itu bersama rombongan sedang melakukan perjalanan, monggo pinarak sedoyo. Ini kan sudah beda. Mari silahkan mampir semua ke rumah saya. Ini kan beda.